Shalom saudara, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Hari ini kita akan lanjut materi pembahasan tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas saudara. Thomas adalah si peragu. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari ragu menjadi percaya. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara kasih Tuhan, Thomas juga dikenal sebagai Didimus yang berarti kembar. Adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dikenal luas, bukan karena keberaniannya, tetapi karena keraguannya. Julukan Thomas si peragu atau Doubting Thomas telah melekat padanya selama beberapa abad-abad. Namun jika kita telusuri lebih dalam saudara, kisah Thomas jauh lebih kaya dan penuh makna. Saudara, Thomas bukan ragu karena tidak percaya, tapi karena ia ingin yakin sepenuhnya. Ia bukan tipe orang yang mudah terbawa arus. Dalam Yohanes 11 ayat 16, saat Yesus hendak pergi ke Yudea, tempat yang berbahaya karena ancaman pembunuhan, Thomas justru berkata kepada murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Nah, ini menunjukkan bahwa Thomas juga seorang yang berani, walaupun cenderung pesimis. Setelah kebangkitan Yesus, Thomas tidak bersama murid lain saat Yesus menampakkan diri. Nah, ketika murid-murid lain memberitahu bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas berkata tegas, "Sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tertulis dalam Yohanes 20 ayat 25. Inilah bukti kejujuran batin yang jarang diungkapkan secara terang-terangan, saudara. 8 hari kemudian, Yesus datang lagi dan secara khusus menanggapi keraguan Thomas. Ia tidak marah, saudara, tetapi justru mengundang Thomas menyentuh lukanya. Nah, reaksi Thomas luar biasa. Dalam Yohanes 20 ayat 28, "Ya Tuhan dan Allahku." Nah, pernyataan ini adalah salah satu pengakuan iman paling kuat dalam seluruh perjanjian baru. Saudara, Thomas mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang percaya secara buta, tetapi juga tentang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Keraguannya bukan tanda kelemahan, tetapi proses menuju keyakinan sejati. Yesus tidak mengutuk keraguan yang jujur, tetapi menjawabnya dengan kasih. Saudara yang dikasih nama Tuhan, secara historis, tradisi gereja menyebut bahwa Thomas pergi ke wilayah India Selatan untuk memberitakan Injil. Dan sampai hari ini komunitas Kristen yang disebut dengan Mar Thoma di Kerala mengklaim garis sejarah mereka berasal dari pemberitaan Thomas. Ia wafat sebagai martir, ditombang sampai mati saat berkhotbah. Ini menunjukkan bahwa keraguan awalnya berubah menjadi keberanian yang luar biasa. Saudara, kita sering merasa malu dengan keraguan rohani. Namun Thomas menunjukkan bahwa keraguan yang diarahkan kepada Tuhan dapat membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus berkata pada Thomas, saudara, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Ini adalah pesan langsung bagi kita di masa kini yang tidak hidup di zaman Yesus secara fisik, namun tetap dipanggil untuk percaya melalui kesaksian dan firman. Nah, Thomas mengingatkan kita bahwa iman bukan tanpa pertanyaan, tetapi iman tetap bertahan meski ada pertanyaan. Haleluya.
Saya ulang Bapak Ibu, iman bukan tanpa pertanyaan, tetapi iman tetap bertahan meski ada pertanyaan. Dan ketika Tuhan menjawab, kita mengenal Dia bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan dan Allah kita. Saudara, murid seperti Thomas memberi harapan kepada kita yang sering bergumul dalam iman. Ia tidak dikeluarkan dari kelompok 12 karena keraguannya, melainkan diubahkan menjadi pemberita Injil yang berani. Tuhan pun dapat memakai kita, saudara, yang penuh pergumulan menjadi saksinya yang kuat. Dan tak jarang di antara anak-anak Tuhan sekarang ini, saudara, sering ragu, sering mempertanyakan, dan sering bertanya tentang firman Tuhan. Entah itu dari dalam hatinya, entah dari dalam pemikirannya. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apapun itu, setiap pertanyaan yang ada pada setiap kita ada jawabannya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini iman bukan tanpa pertanyaan, tetapi iman tetap bertahan meski ada pertanyaan. Dan ketika Tuhan menjawab, kita mengenal Dia bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan dan Allah. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat, salam hebat. Demikian perjumpaan kita hari ini, saudara. Besok kita akan kembali dalam materi yang ke-10, yaitu tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Tadeus. Yudas Tadeus adalah murid yang setia, namun tidak terkenal. Nah, saudara, demikian perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat media sosial. Bukan karena saya sudah kudus, bukan karena saya sudah mampu. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tunaikan tugas pelayanan, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan kemanapun kita melangkah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Apabila diberkati dengan video ini, hendaknya Bapak Ibu bagikan kepada teman-teman, kerabat, keluarga kita, supaya kebenaran firman Tuhan tersampaikan. Kebenaran firman Tuhan diperdengarkan dimanapun kita berada. Itu namanya kita menunaikan tugas pelayanan kita sebagai murid Yesus, yaitu memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Haleluya. Amin.